Halo marketeers dan learning enthusiast, selamat datang di program Learn, Think, Share podcast, tempat di mana kita belajar, berbagi insight dan mengeksplorasi ide-ide baru yang bisa menginspirasi perjalanan karir Anda bersama saya Yosanova Safitri. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget nih, yang akan membagikan rahasia kompetensi di dunia kerja, yaitu Bapak Rinaldi atau akrabnya disapa oleh Pak Aldi. Halo Pak. Beliau gimana Pak? AA ya. Seru nih pokoknya beliau. Nah, Bapak Rinaldi SIKOM MSI selaku Ketua Subkelompok Penyuluhan DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Sekaligus juga beliau adalah Duta Ikatan Pranata Humas Indonesia atau IPRA Humas ya Pak ya. Selamat datang Pak Aldi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Baik Nova. ya. Ini saya deg-degan nih langsung diwawancara sama CEO-nya Mark Plus Institute nih, saya luar ini biasa yang, ya. Saya yang belajarnya banyak banget nih Bapak Ibu nih ya. Iya, soalnya ini yang tanda tangan tadi suratnya nih. Langsung diwawancara main tanda tangan surat ya. Kalau menyapanya apa Pak? Warga Jakarta Warga ya? Jakarta, bener. Ini pinjam dulu ya AA-nya ya. Abang Oke, dong, Bu Nova abang ya. ya, Iya, abang. iya. Siap. Oke, ini kita mau mengulik dulu yang pertama siap, Bu nih Nova. Pak Aldi. Jadi pertanyaan pertama ini adalah kan kalau di tempat Bapak pastinya tiap orang itu punya kompetensi yang penting. Dan salah satunya adalah di zaman sekarang yaitu kepemimpinan. Nah, kalau boleh diceritakan Pak, sebenarnya seberapa penting sih kompetensi kepemimpinan di organisasi apalagi di Pemprov DKI Jakarta ini? Dan kalau boleh diceritain DPM PTSP ini kan mengelola terkait dengan investasi ya Pak ya, dan juga marketingnya pasti banyak sekali. Nah, bagaimana tuh Pak? Boleh nggak cerita sedikit? Baik, Pak? jadi benar sekali Bu Nova. Jadi saya berada di kelompok penyuluhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Ini merupakan bagian dari perangkat daerah Pemprov DKI Jakarta. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan Bu Nova, mungkin saya ingin jelaskan dulu nih DPM PTSP itu apa ya. Karena kan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Iya, maka tak sayang ya. Iya, jadi DPM PTSP ini adalah perangkat daerah yang mengelola pengurusan perizinan dan non perizinan di wilayah DKI Jakarta dan juga terkait dengan investasi yakni menjalankan urusan pemerintahan di bidang investasi begitu atau penanaman modal. Jadi tentunya banyak sekali terkait dengan kepemimpinan ini memang di DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta ini juga mengacu kepada kepemimpinan yang berkaitan dengan ASN atau aparatur sipil negara gitu ya. Kami juga memiliki core values untuk ASN di seluruh Indonesia termasuk di DPM PTSP dan Pemprov DKI Jakarta ini yakni berakhlak. Jadi nilai-nilai ini yang kami turunkan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin di masa depan. Berakhlak sendiri ini merupakan ada singkatannya nih Bu Nova. Ada singkatannya. Jadi memang kalau di pemerintah tuh semua pakai singkatan. Panjang-panjang lagi ya. Tapi hafal semua. Itu yang unik ya. Dan tentunya ini adalah core values kami dan memang ini suatu hal yang memang kami yakini dapat membentuk pemimpin masa depan di pemerintahan. Berakhlak itu sendiri terdiri dari berorientasi pelayanan, lalu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, berorientasi pelayanan itu adalah kami di DPM PTSP Provinsi Jakarta ini terus meningkatkan kapasitas dari SDM-nya begitu untuk bisa melayani secara profesional. Lalu juga akuntabel di mana semua itu bisa dilakukan dan dilihat oleh masyarakat secara transparan dan juga tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang menarik adalah tadi nilai harmonis dan kolaboratif. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan pemimpin yang mampu bekerja sama sehingga terciptalah pemimpin yang inklusif. Artinya no one left behind. Jadi nggak ada satupun yang tertinggal di sini begitu. Ini adalah dapat dilakukan dengan adanya harmonis dan kolaboratif tadi. Lalu juga tentunya kita nilai berikutnya adalah loyal dalam visi membangun Jakarta. Kemudian yang terakhir adalah adaptif terhadap kemajuan zaman. Tapi menurut saya selain itu begitu ya, ini hal menjadi yang sangat penting adalah kalau saya bisa rangkum begitu ya, kepemimpinan di DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta atau khususnya di Pemprov DKI Jakarta ini yang membedakan seorang pemimpin dengan bukan, menurut saya itu sebenarnya hanya 3 hal ya Bu Nova ya. Hanya 3 hal ya. Apa aja itu, yang Pak? pertama adalah seorang pemimpin itu dia harus bisa bertanggung jawab gitu ya, artinya dia berani mengambil resiko, itu adalah pemimpin, berani mengambil resiko dengan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua dia adalah
harus bisa bekerja sama dengan siapapun tanpa melihat latar belakangnya, begitu. Dan yang terakhir dan yang menurut saya yang paling utama adalah seorang pemimpin harus melihat berbagai kesempatan itu adalah suatu peluang, bukan suatu ancaman begitu. Wah, ini antara kita satu frekuensi atau gimana? Satu frekuensi ya, benar. Karena ya. memang penting sekali, ada 3 hal juga kalau Pak Hermawan sempat bahas, betul. Jadi dia harus risk taker, harus berani mengambil resiko yang terukur pastinya, lalu juga berani untuk berkolaborasi dengan orang lain, harus network collaborator kita sebutnya. Sama satu lagi harus melihat peluang yang di sekitar kita yang ada. Tapi kan ini ya Pak ya, kalau aku boleh tanya lagi ya Pak ya, ini kan di instansi pemerintah ya Pak ya, tentu saja tantangannya itu banyak sekali ya Pak ya. Dan gimana cara kita itu, cara Bapak terutama mengintegrasikan transparansi, integritas, karena kan tentu saja pasti banyak regulasi ya Pak ya. Belum lagi dari warga Jakarta yang punya kepentingan pasti banyak sekali. Gimana itu Pak cara menyelaraskannya antara kepemimpinan yang harus berkarakter tadi dengan integritas dan transparansi sebagai instansi pemerintahan? Baik Bu Nova, ini pertanyaannya sangat menarik ya. Karena beruntungnya saya sebagai seorang aparatur sipil negara, saya berada dalam perangkat daerah DPMPTSP dan juga Pemprov DKI Jakarta yang memang pemimpin-pemimpinnya itu sudah sangat aware terkait dengan integritas, gitu ya. Jadi saya ingat betul pemimpin kami, begitu ya, pimpinan kami di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta selalu menyatakan bahwa integritas itu sebenarnya ada 3 hal dalam integritas, yaitu apa yang dibicarakan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dan apa yang dirasakan itu harus sebangun dan sejalar. Dan selaras begitu. Itulah namanya integritas. Itu yang saya selalu ingat gitu dari pimpinan saya di Pemprov DKI Jakarta, khususnya pimpinan di DPMPTSP Provinsi Jakarta, selalu menekankan hal itu. Lalu bagaimana kita konsisten terhadap integritas? Nah, pendekatan yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta ini melalui pendekatan kita selalu memulai dari start with why. Nah, lalu saya percaya nih dengan buku yang saya baca begitu ya dari Simon Sinek gitu ya. Start with why ini adalah bagaimana kita memulai sesuatu harus diketahui mengapa kita berintegritas. Nah, itu yang selalu kita tekankan begitu ya oleh pimpinan kami di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta ini. Kita harus berintegritas karena kita bisa membangun negeri, lalu kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya begitu. Jadi alasan mengapa ini selalu menjadi landasan untuk kita menghadirkan berbagai program, berbagai inovasi dan lain sebagainya begitu Bu Nova ya. Jadi pendekatan komunikasi ini adalah satu hal yang kita lakukan untuk memastikan integritas dan juga transparansi di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta ini terus terjaga begitu. Baik. Nah, ini kan bukan sesuatu yang mudah ya Pak Aldi ya. Karena kalau misalnya kita lihat harus sesuai dengan apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dan yang terakhir apa yang dirasakan. Dan ini kan sesuatu yang mungkin abstrak, yang jarang banget orang lihat kita itu seperti itu Pak. Nah, komunikasi seperti apa yang Bapak mungkin canangkan supaya warga Jakarta ini tahu loh kalau ini tuh kompetensinya lagi dibangun banget nih di tempatnya Bapak gitu. Baik, Bu Nova, mungkin kita bisa ambil contoh begitu ya. Contoh terkait dengan integritas ini tentunya yang kita sampaikan kepada publik, karena urusan saya adalah urusan PR-an ya. PR-an ya Pak ya. Kehumasan di bidang pelayanan publik di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Jadi saya melihat contoh kecil terkait dengan integritas itu adalah bagaimana kita membangun nilai-nilai dalam izin. Jadi kenapa sih kami di DPMPTSP ini memiliki kampanye publik atau government branding urus izin studi itu mudah, yakni mengajak warga Jakarta untuk mengurus perizinan secara mandiri tanpa menggunakan pihak 3. Nah, program ini lahir tadi seperti yang diarahkan oleh pimpinan kami bahwa segala sesuatu itu harus dimulai dari why-nya, tanpa kita mengesampingkan what atau how-nya begitu ya. Jadi harus dimulai dari why. Lalu kenapa perizinan itu menjadi suatu hal yang penting dilakukan secara sendiri? Pertama, perizinan itu tentu memiliki nilai-nilai di situ. Yang pertama ada nilai tanggung jawab. Tanggung jawab artinya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita berikan kepada customer kita. Kalau kita punya usaha, kita punya izin, kita harus bertanggung jawab terhadap customer kita, terhadap diri sendiri, dan juga tanggung jawab sosial
terkait dengan apa yang kita lakukan terhadap kegiatan usaha kita. Ya. Lalu juga ada nilai kejujuran di situ. Kejujuran di sana. Nah, Ya. lalu juga ada yang terakhir adalah nilai terkait dengan integritas. Karena ketika orang memohonkan suatu izin, Ya. nah itu dalam persyaratan administrasi dan teknis itu mereka harus menyatakan Ya. bahwa apa yang dimohonkan itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, Jadi ini dia integritasnya integritas di sini ya. Jadi menurut saya kalau kita belajar integritas, tentunya kita harus memahami bahwa di dalam kehidupan sosial ini Ya. kita harus suatu saat harus mengurus perizinan Sendiri juga ya, Iya, Pak ya. dan perizinan harus dilakukan secara mandiri. Iya. Itulah bukti seseorang yang memiliki integritas. Ya, dan kita sekarang ini terutama warga Jakarta ya sudah mulai terbiasa mengurus segala sesuatu itu tanpa pihak ketiga. Karena di Jadinya- Jakarta urusin sendiri itu mudah. Betul, dan murah dan gratis Dan mungkin ya Pak gratis, ya. ya. Dan apa Iya. namanya, karena tidak melalui pihak ketiga jadi dia merasakan sendiri pengalaman menikmati layanan publik di tempat Bapak. Begitu Benar ya? sekali Bu Nova. Jadi urus izin Sirtu Muda itu bukan hanya penting Ya. buat masyarakat yang mengajukan perizinan untuk melakukan secara mandiri, tetapi juga penting juga loh buat kita nih pemerintah begitu. Kenapa? Karena ketika kita menghadirkan inovasi Oke. dan itu diakses oleh masyarakat, Betul. tentunya kita juga akan mendapatkan feedback dari masyarakat untuk perbaikan berikutnya. Jadi pendekatan-pendekatan humanisme ini yang menurut saya ini penting buat penyelenggaraan pelayanan publik yang prima ke depannya begitu. Dan bayangkan Bu Nova ketika seseorang mengurus perizinannya. Artinya pemerintah memiliki data di situ. Misalnya kebayang nggak, misalnya satu wilayah Menteng misalnya. Mereka semua warganya mengurus perizinannya. Maka di wilayah itu pasti akan terlihat apa yang banyak di situ, oke kan? Lalu misalnya di situ banyaknya coffee shop dan lain sebagainya. Tentu pemerintah bisa dengan data ini pemerintah bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan yang dibutuhkan oleh publik sesuai dengan data yang kami miliki, data-data perizinan ini begitu. Jadi menurut saya perizinan itu penting buat masyarakat, tapi juga penting buat pemerintah. Jadi ayo urus izin secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga begitu ya. Karena urus izin sendiri itu mudah. Ingat ya warga Jakarta. Ingat warga Jakarta urus ya. izin sendiri itu Mudah. Oke. Nah, kan kalau misalnya kita lihat sekarang ya Pak Aldi, ini kan yang menjadi warga Jakarta ini sangat beragam. Bukan hanya dari sisi apa namanya dari mana mereka berasal, tetapi juga usia. Misalnya ada yang masih muda, ada yang sampai ke mungkin udah senior sekali. Nah, tentu saja kan harus adaptif ya Pak ya. Apalagi ada teknologi dan segala macamnya yang mungkin literasinya tuh beda-beda gitu si warga Jakarta ini. Nah, bagaimana caranya Bapak mungkin di tempat Bapak melatih pemimpin tuh harus adaptif. Jadi menyesuaikan dan apa ya, lincah dengan perkembangan zaman. Bagaimana tuh Pak kalau di tempat Pak Aldi sendiri? Ya, ini saya sangat setuju ya bahwa memang warga Jakarta ini kan banyak banget ragamnya. Tadi seperti disampaikan bahwa ketika kita ingin melahirkan suatu pemimpin, 3 hal tadi yang saya sampaikan di depan bahwa itu merupakan satu hal yang sangat penting ya. Tadi melihat peluang bukan sebagai tantangan, bukan sebagai ancaman begitu ya. Tantangan itu sebagai kesempatan, lalu berani mengambil resiko, dan juga yang terakhir adalah bisa kolaborasi juga. Bisa berkolaborasi dengan semua pihak begitu. Nah, ini yang membedakan antara pemimpin dengan yang lainnya. Dan menurut saya memang kalau kita melihat Jakarta ini kan sepertinya kotanya tuh selalu hidup ya. Selalu kreatif dan inovatif. Tapi menurut saya kreatif dan inovatif tok aja tuh nggak cukup begitu untuk di Jakarta. Karena kita butuh leader di sini, butuh pemimpin yang memiliki value-value tadi. Nah, menurut saya dengan adanya harmonisasi dan kolaboratif tadi, harmonis dan kolaboratif ini akan membuat pemimpin itu lahir secara inklusif tadi. Karena kami melihat dari data misalnya sebagai contoh yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Memang kan semua ini sudah dilakukan secara digital perizinan, artinya semua orang bisa mengajukan secara online begitu. Tapi ternyata ketika kita melihat permasalahan yang ada di warga Jakarta ini, nggak semua warga Jakarta itu kan terpapar oleh literasi digital. Betul, untuk itu kami menghadirkan inovasi layanan yakni antar jemput izin bermotor, yakni atau disingkat AJIB.
Jadi ajib. Ajib, oke. Jadi warga Jakarta ketika mengurus perizinan dan dia terkendala terkait dengan perizinan ini bisa menghubungi Ajib di 1500 164. Kemudian petugas Ajib itu akan datang ke tempat Bu Nova begitu misalnya ke rumah atau ke kantor untuk melakukan pendampingan asistensi untuk mengurus perizinan. Nah, itu kan yang biasanya paling susah ya kalau ngurus sendiri bingung caranya gimana. Nah, itu dia kan. Si Ajib ini membantu Bu Nova ya. aja bilang kalau digital itu kadang-kadang suka bingung ya. Betul. CEO Marples loh. Karena sebenarnya yang penting adalah aplikasinya ya Pak ya. Aplikasinya gitu kan. Betul. Artinya kan memang artinya ada kelompok masyarakat yang tidak terpapar digital yang mungkin karena sudah mungkin juga itu nggak sulit begitu, tapi sebenarnya nggak sulit tapi mungkin paradigma kita terkait dengan birokrasi ini kan suka netting banget ya warga Jakarta ya. Iya benar banget nih Pak. Suka lihat kan, pas lihat gitu kan. Udah skeptis duluan begitu. Jadi dia nggak berani mencoba atau nggak mau mencoba. Nah, untuk itu kita menghadirkan layanan Ajib ini Mbak Nova. Jadi layanan Ajib ini Bu Nova bisa hadir ke rumah dan ke kantor untuk melakukan pendampingan atau asistensi permohonan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan izin diterbitkan atau end to end proses. Nah, ini menarik banget. Jadi nggak perlu takut warga Jakarta untuk ngurus izin sendiri. Karena benar-benar kita buktikan dengan kemudahan-kemudahan yang dihadirkan begitu. Lalu juga terkait dengan tadi beragamnya warga Jakarta, tentunya kita juga melihat bahwa warga Jakarta ini kan selain dia ada yang tidak terpapar oleh digital, tapi juga ada juga yang sibuk banget nih, kayak Bu Nova nih. Kantornya sibuk banget ya, di kantor sibuk, di rumah sibuk gitu kan. Gitu ya. Warga Jakarta banyak warga kita banyak ya. Ya, itu tentunya. Tapi warga Jakarta kan juga kalau Sabtu Minggu nggak sibuk kan. Betul. Ada waktu senggang di Sabtu Minggu. Nah untuk itu kita juga menghadirkan inovasi PTSP Goes to Mall, Bu Nova. Goes to Mall. Jadi kita hadir di mall-mall di wilayah Jakarta itu untuk menghadirkan booth-booth pelayanan di mana warga Jakarta bisa mengurus perizinan dan non perizinan sambil dia belanja begitu ya di mall dan sambil dia bertamasya bersama keluarganya di mall untuk dia nanya-nanya misalnya begitu. Jadi kita coba lakukan inovasi-inovasi ini yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat begitu. Semudah itu ya Pak ya semudah sekarang itu. ya. Dan menurut saya hal ini bisa terjadi tentunya karena komitmen pimpinan kami begitu. Komitmen pimpinan kami yang menjadikan menurut saya di DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta ini seluruh pimpinan kami ini telah berkomitmen untuk menjadikan komunikasi sebagai langkah strategis organisasi begitu Bu Nova. Baik, jadi penting banget Pak karena memang saya juga merasa sih Pak, pasti ada skeptis. Ya sih? Kan? Pasti susah deh. Pasti susah. Repot padahal deh. lihat aja belum. Betul, padahal lihat aja belum. Nyoba aja belum. Benar, jadi warga Jakarta gak usah takut, karena memang sudah semudah itu semudah ya Pak ya. Semudah itu. Nah ini pertanyaan terakhir Pak. Jadi kalau misalnya kita lihat kan ini berarti dari atasnya, dari pimpinan atas sampai semua orang yang ada di organisasi itu punya karakter yang sama gitu ya Pak ya. Dari ada yang 3 tadi gitu ya. Nah ini kan pasti melatihnya ya Pak atau mensosialisasikan supaya menjiwai semua itu kan pasti tidak gampang. Belum lagi mungkin beragamnya juga talent-talent yang ada di tempat Bapak gitu. Nah pendekatan apa Pak yang dilakukan untuk bisa menyeragamkan karakter kepemimpinan ini Pak di organisasi? Apa saja yang dilakukan? Baik, ini tentunya ketika kita ingin menjaga konsistensi terkait dengan profesionalisme, tentunya kita di sini dilakukan yang namanya pastilah pelatihan. Mentoring, berkolaborasi bersama Marples. Oh gitu ya Pak ya. Tentunya ya. Baik. Tentunya ya. Tentunya pelatihan terus kita lakukan begitu dan tadi ketika kita melakukan sesuatu begitu ya, tadi kita balik lagi ke awal nih Bu Nova, ketika kita melakukan sesuatu, ketika pimpinan kita menanamkan bahwa integritas itu merupakan suatu hal yang penting dan mengapa kita melakukan integritas, ketika jawaban mengapa itu didapat oleh seluruh anggota organisasi, saya rasa semua orang secara sukarela juga akan melakukan hal itu. Kalau kita tahu alasannya kenapa kita harus berintegritas. Jadi start with why ini merupakan satu hal yang saya rasa sangat penting ya, fundamental untuk kita lakukan bagaimana membangun budaya dalam organisasi. Tentunya tadi kita juga punya core value, kita juga punya nilai-nilai yang harus kita lakukan begitu ya terkait dengan bagaimana kita menjalankan peran kita dalam organisasi. Saya rasa dengan adanya pelatihan, kompetensi dan juga
kita punya nilai-nilai yang sudah dipahami bersama dan tentunya fakta integritas, saya rasa semua orang di organisasi ini juga pasti akan melakukan sesuai yang dengan ekspektasi dari masyarakat dan juga tentunya ekspektasi organisasi untuk sama-sama menuju visi dari organisasi. Baik. Tentunya seperti itu. Dan kalau di komunikasi sendiri, Bu Nova, di subkelompok penyuluhan, saya bertanggung jawab terkait dengan komunikasi publik di PMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Kami memiliki panduan-panduan, gitu ya, panduan-panduan komunikasi publik yang juga kita internalisasikan kepada petugas dan juga para pimpinan yang ada di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Begitupun ketika kita menciptakan inovasi baru misalnya. Kita menciptakan teknologi misalnya MPP digital atau pelayanan online. Nah, panduan-panduan terkait pelayanan online ini juga kita sebarkan kepada anggota organisasi. Jadi memang di DPMPTSP ini banyak panduannya. Justru harus banyak panduan harus ya banyak Pak panduan, ya? karena Harus itu banyak panduan. karena dengan ada panduan ini bisa menyeragamkan, menurut saya bisa menyeragamkan pelayanan publik itu sendiri begitu. Karena kan memang menurut saya teknologi itu diciptakan memang untuk bagaimana kita bisa tangkas dan juga praktis. Betul. Tapi kan tetap manusia itu yang melaksanakan. Kontekstualnya ada di manusia begitu kan. Jadi manusia ini juga harus kita lakukan yang namanya pendampingan, lalu juga yang kita namanya internalisasi dan lain sebagainya begitu. Dan mungkin pelatihan-pelatihan bersama Marketplace ini juga satu hal yang Gitu sangat ya, Pak, ya? penting ya untuk dilakukan oleh organisasi gitu kan. Baik. Dan ini menarik ya Pak, karena berarti bukan hanya komitmen ke publik tetapi di internal pun dilakukan sehingga siapapun audiens warga Jakarta yang berinteraksi dengan siapapun personelnya itu sama ya Pak ya, seragam semua. Seragam gitu semua, yang insya Allah seragam semua. Insya Allah seragam semua. Oke. Karena memang ini salah satu janji kami begitu ya. Karena tadi kita balik lagi ke government branding, urus izin sendiri itu mudah. Betul. Nah itu sudah dipahami oleh seluruh internal kami bahwa kita punya kampanye publik urus izin sendiri itu mudah. Tentunya menurut saya realitas sosial dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu harus terjadi ketika memang benar-benar ada orang yang merasakan bahwa urus izin sendiri itu memang benar-benar mudah. Gitu ya. Jadi dengan pengalaman warga Jakarta yang memang benar mengurus perizinan secara mudah ini, saya rasa ini menjadi janji kami kepada masyarakat begitu, sehingga tadi konsistensi pelayanan dan profesionalisme petugas dari DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta ini akan terus terjaga dengan adanya kampanye publik urus izin sendiri mudah ini gitu. Jadi bukan saja buat eksternal tetapi juga buat internal begitu. Jadi kami sama-sama berjanji nih untuk memberikan kemudahan kepada warga Jakarta. Betul. Apalagi ada si Ajib lagi ya. Iya, apalagi ada Ajib, lalu ada PTSP Goes to Mall. Dan yang paling menarik menurut saya ada lagi satu program dari DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta ini bukan saja untuk warga Jakarta yang mengurus perizinan, tetapi kita juga melakukan program yang namanya MPP Mendongeng atau Mall Pelayanan Publik Mendongeng. Nah ini untuk anak-anak usia dini, di mana kita tanamkan nilai-nilai penting dari perizinan yang seperti tadi saya bilang begitu ya, bahwa ketika kita manusia itu dilakukan diberitahu alasan mengapa kita harus melakukan sesuatu, tentunya budaya itu akan tercipta secara sendirinya begitu, akan terbentuk dan mengakar begitu. Untuk itu kita bangun budaya untuk mengurus perizinan ini dari anak-anak usia dini dengan Mall Pelayanan Publik Mendongeng, di mana kita menanamkan nilai-nilai penting dari perizinan tadi seperti tanggung jawab, kejujuran dan juga integritas. Karena kan sebenarnya izin itu nggak jauh dari hidup kita, ya nggak sih? Kayak Bu Nova, iya kan? Kayak Bu Nova dari kita kecil sampai kita dewasa atau sampai hari ini pun kita juga nggak lepas dari perizinan kan? Ya kan? Banget. Ketika kita ingin main bersama teman kita pada saat kita kecil, kita harus izin dengan orang tua kita, ya kan? Ketika kita ingin menikah, kita juga harus izin. Izin sama pasangannya. Izin sama pasangannya dan sama orang tuanya. Dan saat kita sudah dewasa, sudah memiliki usaha seperti itu, misalnya, kita juga harus memiliki izin. Jadi semua itu kita bangun. Saya rasa nilai-nilai ini menjadi satu hal yang sangat penting kita bangun untuk kita benar-benar membentuk budaya positif di
negeri ini. Betul, bahwa Pak. semua orang itu harus mengurus perizinannya secara mandiri. Kan nggak mungkin kita ngurus izin nikah tapi teman kita yang datang ke orang tuanya kan? Jangan sampai ya Pak Jangan ya. sampai kan, Nanti nggak mungkin pengantinnya pakai ganti. calo kan. Betul. Nah, jadi kalau dari awal dari kecil itu Iya. semua sudah Terlatih ya. terlatih, saya berharap gitu Iya. ya, masa depan Jakarta ini diisi oleh manusia-manusia yang memang sudah mengerti Iya. bahwa mengurus perizinan itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Iya. Karena menurut saya kota itu bukan hanya berkaitan dengan kreativitas, Iya. bukan hanya berkaitan dengan inovasi, bukan Betul. hanya gedung-gedung saja, tapi sejatinya kota itu ada karena apa? Karena manusianya, begitu kan? Manusianya, masyarakatnya. Kalau kota Ya. nggak ada manusianya, namanya kota mati. Kota mati ya Jadi Pak sebenarnya yang dibangun oleh saya rasa Pemprov DKI Ya. Jakarta menangkap ini Bu Nova, artinya yang dibangun utamanya dalam membangun suatu kota adalah membangun manusianya. Baik, baik. Nah ini Pak sebagai penutup ya Pak ya. Ada nggak pesan-pesan untuk warga Jakarta terkait dengan udah tahu belum ada apa gitu ya Pak ya. Boleh nggak update sedikit Pak? Ada nggak pesan-pesan untuk warga Jakarta? Silakan Pak. Ya, terkait dengan kepemimpinan Betul. begitu ya. Dan juga mungkin pelayanan kepada masyarakat. Apa yang perlu diketahui oleh warga Jakarta saat ini Pak? Baik, banyak orang Ya. bilang Bu Nova bahwa anak muda Ya. adalah pemimpin masa depan. Tapi bagi saya Ya. kepemimpinan itu dimulai dari sekarang, Dari berapapun usia Anda. Berapapun usianya. Ya, karena keteladanan pemimpin itu akan terlihat pertama kali ketika dia mampu memimpin dirinya sendiri. Oke. Begitu. Jadi buat para pemimpin di luar sana, tentunya ini banyak sekali pemimpin-pemimpin yang menyaksikan kita karena Betul. ini majalah marketing nomor 1 Loh, di Indonesia. iya. Tentu saja marketing Banyak, nomor 1. ya kan? Tentunya Betul. banyak pemimpin yang menyaksikan kita. Jadi Ya. para pemimpin di luar sana dimanapun Anda berada, mari kita bersama berkontribusi nyata membangun budaya positif untuk kemajuan negeri, yakni dengan terus mengedepankan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan kejujuran. Ya. Salah satunya bisa dibuktikan dengan mengurus perizinan secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga. Karena di Jakarta urus izin sendiri itu mudah. Masuk ya? Masuk. Oke, baik kalau begitu ini tidak terasa kita sudah sampai di akhir episode kali ini. Semoga obrolan kita barusan ya teman-teman sekalian, marketeers dan juga learning enthusiast dan juga warga Jakarta khususnya dapat memberikan wawasan baru untuk kita semua. Dan seperti biasa, Learn Think Share kita selalu berusaha untuk belajar secara mendalam, berpikir kritis dan tentunya berbagi insight yang pastinya bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya Learning Enthusiast dan Marketeers. Salam. Bye-bye. Bye. Wah, terima kasih Bu Nova.